Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, izinkan kami Tuhan membuka hati kami untuk melihat bagaimana kekuatan Engkau sangat luar biasa itu bukan hanya disaksikan oleh kehidupan kami, tapi oleh hidup kami, oleh tindakan kami, dan oleh semangat kami. Biarlah Tuhan pagi hari ini Engkau berbicara banyak kepada hati kami, sehingga hati kami diluluhkan dan dibukakan bahwa firman Engkau melebihi daripada hikmat-hikmat yang ada di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara sekalian. Pernahkah Bapak Ibu Saudara sekalian merasa kayak seperti dikejar-kejar oleh sesuatu yang tidak jelas? Pernahkah Bapak Ibu Saudara sekalian juga merasakan bahwa masalah yang Bapak Ibu Saudara rasakan seolah-olah tidak ada jawaban yang pasti? Dan mungkin Bapak Ibu Saudara merasakan bahwa apa yang saudara lakukan semuanya salah dan tidak menjadi jawaban yang baik. Hari ini Bapak Saudara sekalian, saya hanya bisa mengucapkan satu kata buat kita mengerti, yaitu kata yang aneh. Nana karobi ya oki. Maksudnya apa? Mari kita lihat narasi atau meta narasi cerita daripada Alkitab ini membawa suatu jawaban yang terbaik buat hidup kita. Kita akan buka di dalam 1 Samuel 22 ayat yang kedua. Bunyinya demikian. Berhimpun juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat setting daripada narasi ini. Mungkin orang berpikir bahwa setting narasi ini sesuatu yang sudah kita dengar. Tapi perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah Daud dikejar oleh Saul. Yang kedua, dirinya dan keluarganya sangat terancam. Yang ketiga, dia hanya bisa bersembunyi di Gua Adulam. Yang menjadi pertanyaan batin kita hari ini adalah, apakah Daud keluar daripada masalah dengan bersembunyi atau menghadapi? Ayat ini mengatakan ternyata di Gua Adulam itu tempat di mana orang-orang terbuang dan dia harus menterapi dirinya bahwa kuasa Tuhan melebihi daripada masalahnya. Apa kuncinya Daud sehingga bisa mengerti masalah ini menjadi kenyataannya berubah? Karena mujizat hati yang dilakukan oleh Daud. Apa maksud mujizat hati? Kita akan lihat di dalam anatomi masalahnya. Daud selama rasa takutnya adalah potensi, tapi kenyataannya rasa sakit itu ada dalam hatinya. Bagaimana rasa sakit itu bisa merubah Daud menjadi pemimpin di tengah orang-orang yang mungkin buangannya juga. Tapi yang terpenting di sini adalah sebelum rasa sakit seseorang atau rasa sakit Daud melebihi rasa takutnya, pasti Daud tidak mengalami perubahan atau mujizat hati. Apa yang dilakukan Daud sehingga Daud bisa bertindak dengan luar biasa, mengalami masalah-masalah pribadi yang terpuruk, tapi dia bisa memimpin teman-temannya yang terpuruk juga. Ternyata dalam cerita ini jelas bahwa Daud dipakai Tuhan untuk membawa orang-orang yang sama masalahnya, yang sama keadaannya, dan yang sama secara keterjepitannya. Tapi Daud bertindak benar. Kenapa benar? Karena dia melakukan tindakan namanya Nana Karobi Yaoki. Artinya, jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Jadi walaupun jatuhnya 7 kali, tetap bangkitnya 8 kali. Maka dia keluar dari masalah itu. Jadi, saudara sekalian, kita akan membedakan rasa sakit dan takut. Kalau rasa takutnya melebihi rasa sakitnya, maka kita atau Daud pun bisa berubah. Karena Daud menjadikan rasa takutnya melebihi rasa sakitnya. Maka Tuhan akan membawa mujizat. Karena dia merasa ketakutan yang luar biasa melebihi rasa sakitnya. Berarti dia terjepit, dia harus berubah. Nah, pada saat dia mau berubah, dia buka hati untuk Tuhan, dan Tuhan datang tepat pada waktunya. Kenapa Daud ditolong? Karena Daud tetap memakai ilmu. Walaupun saya jatuh 7 kali, saya harus bangkit 8 kali. Itulah yang dipakai oleh orang Jepang menjadi hikmat
Kenapa orang Jepang begitu luar biasa semangatnya? Kenapa Bapak Saudara sekalian? Karena kenyataan ini menghindarkan hidup kita. Karena rasa sakit selalu melebihi rasa takutnya, maka kita tidak akan pernah bisa berubah, maka kita tidak akan mengalami mujizat. Oleh sebab itu Bapak Saudara sekalian, supaya kita mengalami mujizat atau keberubahan hidup, sehingga kita punya view yang jelas dalam hidup kita, atau punya masa depan yang jelas, atau punya langkah-langkah selanjutnya dengan terang benderang, maka Bapak Saudara sekalian, bukalah rasa takut itu melebihi rasa sakit engkau. Pada saat rasa takut engkau melebihi rasa sakit engkau, maka engkau berubah, maka engkau buka hati, maka melihat kemampuannya bagaimana Tuhan merubah hati kita. Itulah yang saya sebut mujizat hati. Caranya, jangan lupa bahasa saya. Nana karobi, ya oki. Jatuhnya 7 kali, tapi bangunnya 8 kali. Amin buat firman Tuhan.